Nama saya Fatihakum, saya dari kelas 12 IPA 2. Untuk mempresentasikan tugas sejarah kebudayaan Islam mengenai tentang biografi dan peran Wali Songo dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali, adalah orang yang dipercaya atau orang-orang yang ditugaskan. Sedangkan kata songo dalam bahasa Jawa berarti nomor 9. Dengan demikian, istilah ini sering diterjemahkan sebagai 9 wali. Berikut nama-nama 9 wali tersebut. Yang pertama adalah ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Derajat. Yang pertama ada Sunan Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim, lahir di Samarkandi, Asia Tengah, awal abad 14 dari Maulana Jumadil Kubro, keturunan ke-10 dari Husain atau cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wafat pada tahun 1419 Masehi. Kemudian dimakamkan di desa Gapuro Wetan, kota Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Maulana Ibrahim bekerja sebagai pedagang dan tabib yang membantu mengobati masyarakat secara gratis. Namun beliau meninggal pada tahun 1419 Masehi setelah selesai membangun dan menata pondok pesantren yang akan digunakan sebagai tempat belajar agama di Leran. Beliau juga mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini disisihkan oleh ajaran Hindu. Beliau berdakwah lewat pergaulan yang baik dengan masyarakat sekitar. Yang kedua ada Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah yang kemudian digelari dengan Sunan Gunung Jati. Beliau lahir pada tahun 1448 atau 1450 dan wafat pada tahun 1569 Masehi. Ayah beliau bernama Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar. Adalah musafir dari Gujarat yang hijrah ke Jawa. Terkenal dengan nama Syekh Maulana Akbar dan ibunya yaitu Nyai Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan. Beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisinya tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan Islam. Beliau juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan penghubung antar wilayah. Yang ketiga ada Sunan Kalijaga. Nama asli beliau yaitu Raden Said, dan masyarakat memanggilnya dengan sebutan Sunan Kalijaga. Beliau lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Namun mengenai wafatnya tidak ada sumber menyebutkannya mengenai waktunya. Nama ayahnya bernama Tumenggung Wilwatikta Adiaptituban, dan dari keturunan paham keagamaan, Sunan Kalijaga cenderung sufistik berbasis salaf, serupa dengan mentor beliau yakni Sunan Bonang. Pemikiran kesufian yang ditampilkan Sunan Kalijaga adalah tentang konsep juhud. Pemikiran juhud adalah upaya membangun kesadaran masyarakat pada arti bekerja dan beramal. Orang boleh bekerja apa saja asalkan layak bagi martabat manusia. Orang bekerja untuk memperoleh makanan yang halal dan pantas untuk diri dan keluarganya. Sunan Kalijaga juga memilih seni sebagai media dakwahnya. Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara, suluk. Beliau juga merupakan tokoh pencipta baju takwa, perayaan Sekatenan, grebek maulud, layang kalimasada, dan lakon wayang, Petruk Jadi Raja. Seni tersebut membuat banyak orang tertarik, bahkan berhasil membuat sebagian besar adipati di Jawa untuk memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Yang keempat ada Sunan Kudus. Nama asli beliau adalah Jafar Sodik dan kemudian dipanggil dengan panggilan Sunan Kudus. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi dan beliau dimakamkan di kota Kudus, Jawa Tengah. Ayah beliau bernama Raden Usman Haji.
atau yang dikenal dengan Sunan Ngudung, dan ibunya bernama Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Beliau dimakamkan di kota Kudus, Jawa Tengah. Beliau termasuk keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW dan pernah menjadi panglima perang kerajaan Demak. Cara berdakwah Sunan Kudus meniru pendekatan Sunan Kalijaga yang sangat toleran pada budaya setempat. Dakwah beliau juga disampaikan secara halus. Beliau juga mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Ini bisa terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Beliau juga pernah menjadi senapati atau panglima perang kerajaan Islam Demak. Dan yang berikut ada Sunan Muria. Nama aslinya Raden Umar Said. Mengenai kapan lahir dan wafatnya tidak ada sumber yang sahih menyebutkannya. Akan tetapi di mana dimakamkannya beliau dimakamkan di Gunung Muria, Desa Colok, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Beliau termasuk keturunan Sunan Kalijaga dan Sunan Kalijaga sendiri sebagai ayahandanya dengan ibunya bernama Dewi Sarah. Dewi Sarah atau ibunya adalah adik Sunan Giri binti Maulana Ishak. Beliau terkenal sangat dekat dengan rakyatnya. Sunan Muria banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Sarana yang dipakai untuk berdakwah serupa dengan Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Beliau juga bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Berikut yang keenam ada Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim yang dipanggil dengan Kanjeng Sunan Bonang. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Ayah beliau adalah Sunan Ampel dan ibunya Nyai Ageng Manila, Putri Adiapti Tuban Arya Teja. Keterangan menyebutkan beliau merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW dan beliau juga adalah pengarang Tembang Tombo. Sunan Bonang menyebarkan Islam dari Kediri, Jawa Tengah hingga ke berbagai pelosok Pulau Jawa. Beliau memiliki kebiasaan berkelana ke daerah terpencil seperti Tuban, Pati, Madura, dan Pulau Bawean. Ajaran Sunan Bonang berfokus pada filsafat cinta atau ishq yang terlihat mirip dengan gaya Jalaluddin Rumi. Kesenian menjadi media dakwahnya. Sunan Bonang mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi gamelan khas Jawa yang menggunakan instrumen bonang. Beliau merupakan sosok di balik Tembang Tombo Ati. Selain itu, Sunan Bonang juga seorang dalang yang mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Yang ketujuh ada Sunan Derajat. Nama aslinya Raden Qasim, dilahirkan pada tahun 1470 Masehi yang kemudian wafat pada tahun 1522 Masehi. Beliau juga termasuk anak dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila atau Putri Adiapti Tuban Arya Teja. Makam beliau ada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan beliau merupakan keturunan ke-23 dari Muhammad SAW. Beliau merupakan pencipta tembang Macapat Pangkur. Sunan Derajat menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Oleh sebab itu, beliau terlebih dahulu mengupayakan kesejahteraan sosial sebelum memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Beliau mendapat gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah yang merupakan Sultan Demak kala itu. Penghargaan ini diberikan berkat keberhasilan Sunan Derajat menyebarkan agama Islam dan mengurangi kemiskinan warganya. Yang kedelapan adalah Sunan Giri. Nama aslinya adalah Raden Paku atau Raden Ainul Yakin. Lahir di Blambang 1442 Masehi. Ayah beliau adalah Maulana Ishak dan ibunya Dewi Sekardado, Putri Prabu Menak Sembuyu, Raja Blambangan. Beliau wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kecamatan Kebemas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Beliau merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW.
Sunan Giri menyebarkan Islam melalui seni. Karya seni yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri adalah permainan anak seperti jelungan, lir-ilir, dan cublak suweng, serta beberapa gending seperti Asmaradana dan Pucung. Tembang lir-ilir mengandung pesan keimanan dan ajakan berubah ke arah yang lebih baik. Yang terakhir ada Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir tahun 1401 di Campa. Menurut ensiklopedia Van Nederlandes Indi diketahui bahwa Campa adalah salah satu negeri kecil yang terletak di Vietnam. Sementara Raffles menyatakan bahwa Campa terletak di Aceh yang kini bernama Jempa. Sunan Ampel adalah putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang dimakamkan di Gresik. Ibrahim As-Samarkandi merupakan putra Syekh Jumadil Kubro. Walau demikian, terdapat pula sebagian riwayat yang menyatakan bahwa Sunan Ampel merupakan anak dari Maulana Malik Ibrahim atau menantu Sultan Sampa dan ipar Dwarawati. Sunan Ampel merupakan putra pertama Sunan Gresik. Beliau membangun pondok pesantren di Ampel Denta di Surabaya untuk menyebarkan agama Islam. Ketika Kesultanan Demak hendak dibangun, Sunan Ampel turut memprakarsai lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut. Beliau pula yang menunjuk muridnya Raden Patah, putra dari Prabu Wijaya V, yang merupakan Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.